Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Kusuma Dewi dari kelas fotografi A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester, yaitu dalam mata kuliah tinjauan seni. Dalam pembahasan ini, ada beberapa poin, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang fotografer internasional dan nasional. Yang kedua membahas biodata singkat, kiprah sang fotografer dalam pengembangan fotografi. Yang ketiga, menampilkan karya masterpiece dari masing-masing fotografer. Yang keempat adalah menjelaskan ciri khas dari karya tersebut. Selanjutnya, di sini saya mengangkat 3 fotografer, yaitu 2 fotografer internasional dan 1 fotografer nasional atau di Indonesia. Yang fotografer internasional yaitu yang pertama saya mengambil Andreas Vininger, dan yang kedua adalah Raghu Birsing, dan yang ketiga adalah Kartono Riyadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke Andreas Vininger. Andreas Vininger adalah seorang fotografer yang lahir pada tanggal 27 Desember 1906, yang lahirnya di Paris, dan kemudian dia meninggal di New York pada tanggal 18 Februari 1999. Andreas Vininger ini adalah seorang fotografer Amerika dan seorang penulis teknik fotografi. Awal mula ketertarikannya itu saat dia bersekolah di Jerman yang mengambil sekolah arsitektur. Selanjutnya, pada tahun 1936, beliau meninggalkan studi arsitekturnya lalu pindah ke New York sebelum munculnya Perang Dunia Kedua. Lalu pada tahun 1943 hingga 1962, Andreas Vininger ini bekerja pada majalah Life sebagai fotografer dan berhasil menyelesaikan lebih dari 430 penugasan dalam kurun waktu 20 tahun. Ciri khas dari karyanya yaitu dalam komposisi. Komposisi sangatlah penting dan berfokus pada skala, perspektif, cahaya, dan pola. Andreas Vininger ini juga penulis yang produktif dan karyanya banyak dikagumi oleh orang-orang tentang fotografi yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi Andreas Vininger ini adalah anak dari seorang pelukis yang bernama Leonard Vininger. Beliau sekolah di Jerman dan ketertarikannya itu berkembang ketika beliau belajar arsitektur. Terus selanjutnya ini adalah karya dari Andreas Vininger, judulnya The Light Trail of a Helicopter. Ini merupakan gambaran dari helikopter Sikorsky S-51 di lapangan yang dibuat slow speed, sehingga membuat foto ini menjadi indah seperti lukisan. Garis-garis yang melingkar merupakan cahaya dari rotor yang meninggalkan jejak di langit dari Bandara Angkatan Laut Anacostia DC. Pusaran baling-baling dari helikopter dibuat slow speed dan menghasilkan gambar seperti lukisan. Dan menurut saya dari segi lighting yang tersorot dari sebelah kiri membuat mata kita tertuju pada satu titik yang terang. Dan gaya beliau adalah hitam putih yang sudah menjadi favorit dalam setiap karyanya. Itu yang sudah saya jelaskan, yaitu ulasan dari karya tersebut. Selanjutnya fotografer Raghu Birsing. Raghu Birsing ini adalah seorang fotografer India yang lahir pada 22 Oktober 1942 di India dan wafat di New York, Amerika Serikat pada tanggal 18 April 1999. Beliau ini mempelopori penggunaan film warna pada saat era fotografi hitam putih pada saat itu. Jadi beliau bersikeras dengan penggunaan film warna. Awal ketertarikannya dengan dunia fotografi itu saat Sing ini diberikan hadiah oleh kakaknya kamera pada saat usia 14 tahun. Beliau pindah ke Amerika untuk bersekolah atau kuliah. Dan setelah putus dari kuliah tersebut, beliau bekerja sebagai jurnalis foto di Amerika, termasuk dari National Geographic dan The New York Times dan Times. Dan pada saat itu beliau dapat mendapatkan akses gratis untuk film berwarna. Sejak beliau bekerja di Times dan mendapatkan akses gratis untuk film berwarna, maka beliau memutuskan untuk kembali ke India untuk mengabadikan segala aktivitas kehidupan di India, karena warna memainkan peran penting dalam kehidupan India. Misalnya saat festival atau perayaan keagamaan yang berwarna-warni. Itu soalnya ini adalah karya dari Raghu Birsing yang berjudul Diving into the River of Color.
Ini adalah foto beberapa orang atau anak yang sedang berenang di Sungai Ganga, Benares, Uttar Pradesh, India. Unsur yang terdapat dalam foto ini yaitu unsur human interest. Dapat dilihat dari komposisi anak-anak yang di bawah berdiri di sebuah bangunan yang menyerupai piramida, dan ada satu yang unik, yaitu terlihat satu anak yang hendak menceburkan diri di sungai tetapi terlihat terbang. Jadi cerita dalam foto ini yaitu saat terjadi banjir, anak laki-laki telah mengubah dampak banjir yang luar biasa itu menjadi kolam renang. Dengan asyik mereka menikmati keadaan pada saat itu. Jadi itu merupakan decisive moment yang menarik dalam foto ini, karena terdapat momen anak laki-laki yang melompat dan badannya itu lurus, jadi seolah-olah terhenti di udara. Dalam gambar ini tidak hanya bagus secara pengambilan lokasi, tetapi aspek foto yang menarik untuk dilihat. Perlu dipelajari bagaimana Raghuber Singh dengan pikirannya dapat menangkap momen ke tingkat luar biasa dalam gambar visual. Ini adalah cerita dari ulasan tadi. Untuk selanjutnya yaitu fotografer Indonesia Bapak Kartono Riyadi. Bapak Kartono Riyadi ini adalah seorang fotografer yang lahir di Pekalongan 30 Juni 1945 dan wafat di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2005. Beliau adalah fotografer yang belajar secara otodidak dengan karya-karyanya yang berhasil menangkap momen sensasional. Karir beliau yaitu pada tahun 1971 mengawali karirnya sebagai fotografer majalah Express dan bergabung di harian Kompas hingga tahun 2005 dengan berbagai bidang seperti liputan, olahraga, lingkungan masyarakat hingga kebudayaan masyarakat di Indonesia. Nah, pada tahun 1974 beliau mendapatkan penghargaan dari World Press Photo tentang Pangeran Belanda yang sedang menggendong orang utan. Pada tahun 1990 beliau mendapatkan penghargaan dari World Press Photo tentang ikan pesut yang melahirkan di Ancol. Kemudian pada tahun 1992, salah satu karya yang monumental yang berjudul Air Mata Emas yang memotret Susi Susanti yang sedang menitikan air mata saat mempersembahkan medali emas Olimpiade pertama bagi Indonesia di Barcelona, Spanyol. Selanjutnya, beliau juga beberapa kali memenangi hadiah Adi Negoro hingga mendapatkan penghargaan sebagai pendobrak fotografi jurnalistik Indonesia modern. Berikut adalah karya dari beliau yang berjudul Air Mata Emas. Foto ini adalah foto saat Susi Susanti sedang menitikan air mata yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia dalam cabang olahraga bulu tangkis yang merupakan olimpiade pertama yang diikuti oleh Indonesia di Barcelona, Spanyol pada tahun 1992. Kartono Riyadi ini memiliki ciri khas dalam setiap fotonya, terutama dalam foto human interest. Karena memang beliau sebelum masuk ke jurnalistik, beliau berasal dari fotografi salon yang selalu mengutamakan keindahan. Maka, foto yang dihasilkan selalu indah dipandang dan kuat dalam segi isi foto. Foto yang diambilnya selalu memiliki sebuah pesan. Beliau memiliki insting yang kuat saat mencari angle dari sebuah foto yang menciptakan momen yang biasa menjadi gambar yang istimewa. Emosi pada gambar Susi Susanti ini berhasil tergambar jelas dengan penambahan judul foto Air Mata Emas. Jadi ciri khas dari fotografer Kartono Riyadi ini yaitu dalam foto human interest-nya. Adalah ulasan dari foto tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.